Sekian deh. Kamu nanya. Di sini saya akan menjelaskan tentang persalinan, nifas, dan laktasi. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang persalinan. Di gambar ini terdapat 4 bagian. Yang bagian pertama yaitu bagian A, serviks tidak melebar. Di dalam sini pembukaan mulut rahim akan ada kontraksi yaitu pembukaan 1 sampai 10. Pada bagian B, serviks sudah terbuka sepenuhnya dan mengalami dilatasi hingga 1 cm. Di dalam sini fase pengeluaran janin yang terjadi selama 1 jam. Pada bagian C, serviks melebar sehingga 5 cm. Pada bagian ini fase pengeluaran plasenta atau ari-ari yang terjadi selama 6 jam. Dan yang terakhir yaitu bagian D, serviks telah melebar sepenuhnya hingga 10 cm. Pada fase ini observasi untuk ibu terjadi. Selanjutnya yaitu masa nifas. Pada hari pertama dan hari kedua, rahim akan terasa keras dan terletak setinggi pusar. Tinggi punggung uteri sekitar 12 sampai 13 cm di atas simkisis pubis. Pada hari ketiga sampai hari keenam, kontraksi rahim akan terasa cukup kuat untuk menghentikan pendarahan. Tinggi punggung uteri menjadi sekitar 3 cm, rahim terasa cukup keras. Pada hari ke-7 sampai hari ke-8, tinggi punggung uteri menjadi sekitar 5 cm di atas simkisis pubis dan rahim mulai terasa lebih lunak. Pada hari ke-9, tinggi punggung uteri menurun dan sudah tidak teraba di atas simkisis pubis dan rahim semakin mengecil. Selanjutnya yaitu tahapan darah nifas. Tahapan darah nifas terbagi menjadi 4. Yang pertama itu logia rubra berlangsung selama 1-4 hari dan darahnya masih berwarna merah kehitaman. Volumenya seperti darah haid berat. Darah yang keluar bersama dengan sisa jaringan plasenta, lawungo, dan mekonium. Dan pada tahapan yang kedua, logia sanguinolenta. Pada logia sanguinolenta berlangsung selama 4-7 hari dan darahnya masih berwarna merah muda. Volumenya itu semakin sedikit. Darah yang keluar itu bercampur lendir. Dan pada tahapan yang ketiga yaitu logia serosa. Logia serosa berlangsung selama 7-14 hari. Darahnya itu berwarna kuning kecoklatan. Volumenya lebih sedikit dari logia sanguinolenta. Darah yang keluar mengandung sisa hormon sel darah putih. Tahapan yang keempat yaitu tahapan yang terakhir, logia alba. Logia alba berlangsung kurang dari 14 hari. Darahnya itu berwarna putih bening. Cairannya mengandung selaput lendir serviks dan serabut jaringan yang mati, leukosit sel desiuda. Cairannya mengandung selaput lendir serviks, serabut jaringan yang mati, leukosit sel desi2, selevipel dapat berlangsung selama 2-6 minggu. Di sini saya akan menjelaskan tentang laktasi. Di sini ada ibu yang sedang menyusui dan bayi yang sedang disusui. Pada saat bayi disusui itu ada rangsangan sensorik diterima oleh ibu. Nah, di sini itu ada ada cairan yang disebut cairan hipotalamus. Hipotalamus itu bagian otak berperan dalam produksi hormon oksitosin dan prolaktin. Ya, di sini tempat hormon oksitosin. Hormon oksitosin merupakan hormon yang mempengaruhi proses persalinan dan kondisi tubuh ibu setelah melahirkan, dan hormon prolaktin merupakan hormon yang diproduksi oleh kelendar pituitari di
dasar otak yang berperan dalam berbagai fungsi tubuh. Nah, ini kelenjar pituarinya. Kelenjar pituari itu ada dua, pituari posterior yaitu pituari yang untuk menghasilkan hormon oksitosin. Nah, ini hormon oksitosin yang dihasilkan oleh pituari posterior. Nah, yang kedua itu pituari anterior. Pituari anterior itu mengatur penyusunan dan fungsi sistem reproduksi. Turun ke bawah, ya di sini ada beberapa bagian yaitu kelenjar susu, sel otot, sri alveoli, dan yang terakhir ductus. Kelenjar susu merupakan tempat yang dihasilkan ASI. Nah, yang kedua itu sel otot. Sel otot merangsang kontraksi rahim selama persalinan. Nah, yang ketiga itu sri alveoli. Sri alveoli merupakan tempat penyimpanan ASI. Yang terakhir itu ada ductus. Ductus itu penghubungan sistematik dan sirkulasi paru. Selanjutnya itu ada bagian payudara. Bagian payudara itu ada dinding toraks, otot dada, globus, puting susu, alveola, saluran susu, jaringan adiposa, dan yang terakhir kulit. Yang pertama itu dinding toraks. Dinding toraks yaitu bagian belakang payudara yang menempel pada tulang rusuk. Nah, di sini posisinya. Yang kedua itu ada otot dada. Otot dada membantu menopang jaringan payudara. Yang ketiga itu lobus. Lobus yaitu unit utama kelenjar susu yang menghasilkan ASI. Yang keempat itu ada puting susu. Puting susu merupakan saluran keluarnya ASI untuk menyusui. Yang kelima itu ada arkola. Arkola yaitu area gelap di sekitar puting yang berfungsi melindungi kulit dan membantu bayi menemukan puting saat menyusu. Yang keenam yaitu saluran susu. Saluran susu merupakan pengangkut ASI dari lobus ke puting. Nah, yang ketujuh itu jaringan adiposa. Jaringan adiposa memberikan bentuk dan bantalan pada payudara. Yang ke-8 yang terakhir itu kulit. Kulit merupakan lapisan luar yang melindungi saluran struktur payudara.